Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa di subscribe, like, dan tolong bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda info terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, BestBiz ID. Yuk kita mulai market recommendation untuk esok tanggal 24 Maret 2021. Jadi rekomendasi ini kami buat memang murni untuk kita belajar menganalisa bersama beberapa saham-saham yang telah kami persiapkan. Dan kami tidak bermaksud memompom atau mengajak Anda untuk membeli maupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil rekomendasi yang dibuat, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Tetapi Anda bisa memantau hasil rekomendasi kami setiap hari di Instagram kami di BestBiz ID yang tertera di kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai yuk, nggak usah kayak lama-lama. Mulai dari saham yang pertama, yaitu saham PTPP atau PP Persero Tbk. Saham PTPP hari ini bergerak dengan rentang harga dari 1.505 sampai dengan 1.600. Dan saham PTPP hari ini ditutup di 1.525, melemah 60 poin atau 3,79%. Total transaksi yang terjadi di PTPP saat ini adalah 48,54 miliar rupiah. Price earning ratio untuk PTPP adalah 73,43. Jadi kalau kita bilang secara valuasi, PTPP ini sudah sangat mahal. Mahalnya valuasi PTPP ini disebabkan karena memang laba PTPP yang sangat kecil, yang juga karena terdampak oleh COVID-19. Market capital atau nilai pasar dari PTPP adalah 9,45 triliun rupiah. PTPP juga sudah mengalami pelemahan selama 3 hari berturut-turut. Tanggal 19 melemah 25 poin atau 1,53%. Tanggal 22 melemah 25 poin kembali atau 1,55%. Dan kali ini melemah lebih banyak lagi 60 poin atau 3,79%. Harga terendah yang dicapai oleh PTPP dalam 1 bulan terakhir adalah 1.490. Sedangkan harga tertingginya untuk 1 bulan terakhir adalah 1.735. Jadi kalau kita bilang harganya sekarang 1.525, jelas sudah sangat murah secara monthly atau secara bulanan. Kalau kita lihat harga terendah untuk PTPP dalam satu masa COVID yaitu adalah 484. Dan harga di masa COVID itu juga merupakan harga terendah selama 5 tahun terakhir. Harga tertinggi PTPP selama masa COVID terjadi kurang lebih 3 bulan yang lalu di harga 2.360. Sedangkan harga tertinggi PTPP untuk 5 tahun terakhir adalah 4.499. Investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 10,34 miliar di saham PTPP hari ini. Dengan broker BK atau JP Morgan tampil sebagai top net sellernya, sedangkan broker PD tampil sebagai top net buyernya atau IPOT. Lalu kalau kita lihat support dan resisten price action kami untuk PTPP, supportnya adalah 1.390, sedangkan resistennya adalah 1.720. Jadi kalau kita bilang trading range-nya cukup lebar ya, dari 1.390 sampai 1.720. Dan langsung saja kita melangkah ke saham yang kedua, yaitu saham Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI. BBRI hari ini diperdagangkan dengan rentang harga dari 4.650 sampai dengan 4.720. BBRI sendiri ditutup di 4.670, menguat 40 poin atau 0,86%, dan menjadi bank yang cukup solid hari ini di tengah merosotnya IHSG yang cukup dalam. Jadi menjadi salah satu yang menopang indeks untuk bertahan tidak merosot.
Total transaksi yang terjadi untuk BBRI hari ini adalah 490,11 miliar rupiah. Dan secara valuasi price earning ratio untuk BBRI adalah 30,88. Jadi BBRI sudah sedikit mahal secara valuasi. Sedangkan market capitalnya adalah 576,02 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat memang harga terendah untuk BBRI selama 1 bulan terakhir adalah 4.540 dengan harga tertingginya adalah 4.880 selama 1 bulan terakhir. Jadi harga sekarang 4.670 tuh ada di sedikit di bawah mid channel atau sedikit di bawah zona pertengahannya. Dan kalau kita bilang harga terendah BBRI selama fase COVID-19 memang adalah 2.160 yang juga merupakan harga terendahnya selama 3 tahun terakhir. Sedangkan harga tertingginya selama fase COVID-19 ini adalah 4.950 yang juga merupakan all time high dari BBRI. Dan kalau kita lihat hari ini investor asing tampak melakukan net foreign buy di saham BBRI sebesar 96,18 miliar rupiah dengan broker BK sebagai top net buyer, sedangkan broker MS sebagai top net seller. Jadi BK ini JP Morgan dan MS adalah Morgan Stanley. Dan ini juga mungkin dipicu oleh kabar akan segera dilaksanakannya RUPS bagi BBRI, yaitu tanggal 25 Maret 2021. Jadi kenaikan BBRI salah satunya tentu disebabkan oleh RUPS ini. Dan bagi kami BBRI memiliki support di 4.570 dengan resistennya di 4.870. Jadi trading range kami untuk BBRI cukup sempit dari 4.570 sampai dengan 4.870. Dan akhirnya kita sampai ke saham yang terakhir, sebuah saham dengan kode saham MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk, perusahaan milik Haritanu Sudibyo ini hari ini diperdagangkan dengan range dari 1030 sampai dengan 1075. Dan MNCN sendiri ditutup melemah 20 poin atau 1,9% ke 1035. Total transaksi yang terjadi di MNCN adalah 35,79 miliar rupiah. Price earning ratio untuk MNCN adalah cukup baik, 8,41. Jadi secara valuasi MNCN cukup murah. Market capital atau nilai pasar dari MNCN adalah 15,58 triliun. Sedangkan kalau kita lihat harga terendah MNCN selama 1 bulan terakhir ada di 1030 dengan harga tertingginya adalah 1175. Ini membuat harga sekarang 1035 jelas sangat murah secara monthly atau secara bulanan. Harga terendah selama COVID-19 adalah 695 dengan harga tertingginya selama fase COVID-19 ini adalah 1320. Harga tertinggi MNCN selama 5 tahun terakhir adalah 2415. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham MNCN sebesar 5,35 miliar rupiah. Kalau kita melihat MNCN, top net buyer-nya adalah broker CC atau Mandiri Sekuritas, sedangkan top net seller-nya adalah broker CG atau Citigroup. Dan bagi kami, MNCN ini memiliki support price action di 1020, sedangkan resistennya ada di 1150. Jadi trading range kami untuk MNCN adalah dari 1020 sampai dengan 1150. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini untuk kita semua. Semoga bermanfaat ya. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.